Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja semuanya ya. Untuk kali ini kita ada lanjutan di mata kuliah praktek komunikasi broadband. Melanjutkan yang kita kemarin udah sempat bahas subnetting dan supernetting. Nah, untuk yang sekarang ini kita coba lanjutin ke prakteknya ya, yang lebih ada prakteknya. Kita bisa mulai sama fundamental networking dan juga VLAN atau virtual local area network. Oke, ini kelihatan ya. Oke, yang pertama kita paling coba review dulu untuk yang dasar-dasar jaringannya. Sebelum kita masuk ke prakteknya nanti. Dan untuk prakteknya nanti kita kan pakainya emulator IFNG itu ya. Jadi kalau bisa teman-teman siapin aja ya, maksudnya laptopnya untuk akses ke IFNG-nya. Jadi nanti kita paling ada sedikit pengenalan lah untuk di IFNG-nya, nyoba-nyoba bareng-bareng. Oke, teknologi jaringan sekarang ini udah sangat pesat ya. 15 tahun terakhir ini dibarengi dengan perkembangan teknologi seperti HP, laptop yang udah semakin canggih, dan semua itu sekarang hampir semua bisa base-nya IP. Jadi semua bisa diakses, dari mulai perangkat yang paling terbesar sampai perangkat terkecil itu semua udah bisa diakses, udah memiliki IP. Nah, semuanya itu berawal dari kebutuhan pengguna agar bisa saling berbagi data. Jadi konsep jaringan sebenarnya simpel ya. Jadi kita cuma pengen sharing data dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kalau cuma ada dua itu kan mudah ya, tinggal dicolok satu, colok lagi ke tempat satunya lagi. Nah, gimana kalau kita banyak node-nya, banyak host-nya. Nah, itu makanya kita perlu membuat sebuah jaringan. Oke. Kemudian terminologinya ada istilahnya collision domain. Nah, ini segmen jaringan yang memiliki banyak host dan saling membagi bandwidth yang sama. Jadi semacam hub ya. Kalau hub itu dia jadi semua paket itu dikirim secara bersama-sama. Jadi karena secara bersama-sama ini maka pasti terjadi collision atau tabrakan gitu ya. Jadi untuk hub ini sekarang udah jarang sih ya, jarang yang menggunakan hub. Kemudian yang kedua ada lagi namanya broadcast domain. Nah, ini yang sekarang banyak digunakan ini broadcast atau domain group, di mana semua perangkat bisa menerima dan berpartisipasi pada broadcast yang dikirim. Nah, untuk perangkat yang broadcast ini bisa dibagi-bagi itu menggunakan perangkat namanya router. Nah, jadi untuk yang networking, di mana ada networknya, di mana ada broadcast-nya, nah itu satu broadcast ID itu hanya untuk dalam lingkup broadcast group itu aja. Oke, lanjut ke perangkat jaringan. Nah, ini ada perangkat hub, kemudian switch, ada juga router. Nah, ada yang tahu nggak beda fundamentalnya ini? Dalam real-nya lah. Kalau hub itu dia masih di layer 2 ya, Kak. Oke. Layer 2. Ya, dia hanya bisa menghubungkan di jaringan yang sama. Oke, kita review. Layer 7 itu pertama itu apa? Layer 1 itu apa? Physical. Layer 1. Yang pertama. Yang kedua?
Data link. Data link. Yang ketiga, Ada network. network. Nah, kita dalam networking kita coba sampai situ dulu ya, sampai 3 tahap ini. Nah, 3 layer itu bisa direpresentasikan dengan ini nih, hub, switch, dan router. Nah, hub ini termasuknya itu ke layer 1, karena dia modelnya istilahnya kan kalau layer 1 itu bentuknya fisikal dan dia cuma hanya bit aja kan yang dikirimin. Bit atau paket-paket aja yang dikirimin. Nah, itu bisa layer 1 itu disebut hub itu dimasukkan ke dalam layer 1. Kemudian switch itu multiple bridge. Nah, dia bedanya dengan hub itu dia punya intelijen tersendiri. Jadi dia punya semacam memori untuk nginget kalau paket ini tuh paket ini tuh buat MAC address yang mana. Nah, jadi beda di situ sih. Kalau hub ini dia nggak tahu ini paket mau dikirim ke siapa. Jadi dia ngirim ke semuanya aja. Nah, kalau sedangkan untuk switch ini dia kan kalau layer 2 itu dia berdasarkan MAC address ya. Nah, MAC address ini yang dimaksud, jadi switch ini bisa membedakan paket ini untuk MAC address yang mana. Jadi bedanya di situ sih. Nah, kemudian router ini untuk membedakan segmentasi jaringan. Jadi lebih ruang lingkupnya lebih kecil lagi. Jadi untuk perbedaan hub dan switch itu sih. Jadi hub itu layer 1, switch itu layer 2, dan router itu layer 3. Nah, switch ini yang dimaksud switch yang di sini ini yang ada switch jadi ada 2, ada manageable, ada juga unmanageable. Kalau switch manageable tuh yang bisa dibuat ada VLAN-nya, kadang ada routing-annya juga. Nah, kalau switch unmanageable itu yang seperti biasa kita temuin lah yang TP-Link dan link-link lainnya. Itu kalau kita colok, udah kita langsung dapat internet atau langsung terkoneksi tanpa ada VLAN segala macam. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum, Bang. Belum ya. Tapi udah beres kan maksudnya? Hub, switch, dan router tuh dengan korelasinya dengan layer 7 tuh masuk ya? Oke. Kita lanjut deh, jangan banyak-banyak ininya. Oke, kita masuk ke VLAN. VLAN atau Virtual Local Area Network. Ini sebenarnya kan dalam jaringan itu ada istilah LAN ya. Nah, dalam LAN itu pun kita bisa membagi-bagi lagi dengan virtual LAN atau kita membagi secara administratif kita bagi-bagi lagi dengan cara virtual. Nah, sebenarnya kenapa dibuat VLAN? Karena banyak beberapa masalah pada jaringan. Di antaranya itu failure domain terbatas, kemudian broadcast yang besar, kemudian banyaknya traffic. Jadi kalau misalkan kita punya satu switch, kita nggak buat VLAN, nah itu biasanya ya udah semua dapat gitu. Maksudnya nggak terbatas, ini tuh buat siapa, ini buat siapa. Kemudian multicast yang terbatas, kemudian sulit pemeliharaannya. Jadi misalkan ada beberapa divisi, kita bingung nih. Ini tuh sebenarnya masalah di divisi siapa. Kalau misalkan kita menggunakan VLAN, kita bisa milah-milah, kita bisa segmentasi lah jatuhnya. VLAN ini tuh khusus untuk misalkan divisi A, ini khusus divisi B, ini khusus divisi C. Nah, kemudian yang terakhir itu kemungkinan kelemahan jaringan. Jadi sering banget, misalkan dalam perkantoran ya, dalam perkantoran itu biasanya kan banyak divisi tuh. Misalkan di sini ada manufacture, terus kemudian ada divisi marketing, engineering, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan divisi engineering ini maksudnya dalam satu segmen atau bisa saling terhubung dengan marketing atau dengan accounting lah. Nanti si engineering ini bisa ngambil data dari accounting. Karena kan mereka masih dalam satu segmen. Nah, dalam satu segmen itu biasanya bisa saling ping, bisa saling sharing data. Nah, itu kan kalau dalam perkantoran kan itu nggak diperbolehkan ya. Maksudnya data-data accounting itu sifatnya kan private.
dan nggak boleh dilihat oleh yang lain-lain kecuali misalkan yang berwenang. Nah, makanya dalam switch itu kita bisa bagi menggunakan namanya VLAN. Nah, VLAN itu local group dan network resource yang terhubung ke port switch secara administratif. Jadi nanti dalam switch itu dia kan portnya banyak ya. Cuman nanti ditentuin port ini tuh khusus untuk VLAN A, ini khusus VLAN B, ini khusus untuk VLAN C. Kemudian fungsinya dapat memperkecil broadcast domain. Jadi yang tadinya misalkan dia broadcastnya 8 port nih. Kalau dibagi menjadi 3 berarti dibagi menjadi misalkan jadi bagi 2, jadi cuma 4. Nah, untuk pengelompokannya bisa berdasarkan lokasi, misalkan lantai 1, lantai 2, atau misalkan fungsinya misalkan ini tuh untuk riset, ini untuk development gitu. Kemudian bisa juga dibagi berdasarkan departemen, misalkan departemen accounting, engineering, yang tadi seperti itu. Kemudian juga VLAN ini bisa nanti istilahnya ada policy gitu, misalkan VLAN ini hanya bisa mengakses aplikasi ini, kemudian VLAN ini hanya bisa untuk aplikasi ini gitu ya. Nah, gambaran dari VLAN itu kira-kira seperti ini. Jadi ini kita punya ada sales, ada HR sama engineering nih. Nah, dalam ini kan dia sales, HR, engineering dia berbeda-beda nih. Ini VLAN-nya desk-nya kan kayak gini ya. Nah, kemudian HR dia lurus, kemudian yang engineering dia beda nih. Nah, cuman bedanya VLAN sama routing. Jadi kalau misalkan engineering ini tetap bisa connect ke engineering yang di lantai 2 karena dia identitinya sama. Tapi dia nggak bisa connect ke HR ataupun sales karena identitas mereka berbeda. Nah, jadi intinya VLAN itu hanya bisa berkomunikasi antar VLAN itu sendiri. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Kemudian untuk switch broadcast juga kira-kira seperti ini. Jadi dibagi-bagi untuk VLAN engineering, VLAN marketing, atau VLAN sales. Jadi untuk sales ini hanya bisa berkomunikasi antar sales saja, kemudian marketing hanya untuk marketing, kemudian engineering hanya untuk engineering. Kemungkinan kayak gini. Jadi VLAN itu kan beda segmentasi ya. Jadi nanti VLAN marketing itu IP-nya 20/24, 30/24. Jadi udah beda segmentasi, udah beda network. Jadi nggak bisa saling terhubung. Kecuali nanti ada router. Router nanti beda lagi. Oke, kemudian VLAN ini jadi nggak cuma satu ini ya, nggak cuma satu switch itu cuma bisa menampung misalkan 3 VLAN. Jadi misalkan ada beberapa switch, nah itu bisa diakumulasiin atau digabungin jadi satu kesatuan gitu. Seperti tadi istilahnya lantai 3, lantai 1, lantai 2. Oke, kemudian ada 2 nih kalau VLAN, ada namanya access link, ada juga namanya trunking. Nah, untuk access link ini link yang merupakan bagian dari satu VLAN. Jadi kalau misalkan akses ini jadi yang cuman ke arah si host-nya aja. Nah, kalau trunking ini karena dia kan membawa banyak VLAN nih. Nah, jadi dia sebetulnya trunking. Jadi misalkan antar switch itu jatuhnya link-nya itu trunking. Tapi kalau dari switch ke komputer atau ke host itu jatuhnya access link. Karena dia kan cuma membawa satu administrasi si VLAN salah satu aja kan. Sedangkan kalau untuk trunking ini dia yang membawa banyak VLAN. Sebutnya trunking. Atau backbone lah istilahnya kalau misalkan dalam networking. Nah, kurang lebih gambarannya kayak gini.
Nah, untuk yang ini kan misalkan red VLAN. Nah, red VLAN ini jatuhnya akses ke bawahnya nih. Yang black juga akses, green akses. Nah, karena dia berhubungan switch A sama switch B, nah yang membawa ini nih, port yang membawa ketiga VLAN ini disebutnya trunking. Ya, biar lebih ininya nanti kita praktek aja mungkin ya. Nah, kurang lebih seperti tadi itu trunking membawa beberapa VLAN untuk dihubungkan. Nah, bedanya trunking dan nggak trunking, sebenarnya bisa aja kita nggak pakai trunking, cuman kan nanti jatuhnya nggak efisien, ya nggak efisien ya. Jadi misalkan kita yang tadi tuh ada LAN, maksudnya ada VLAN warna merah red, kemudian ada VLAN black, kemudian ada ini ada 5 nih misalkan. Nah, kalau misalkan dalam physical ya maksudnya kita harus narik 5 kabel nih. Kalau misalkan mau terhubung antar satu switch dengan switch lain. Jadi kalau ini jatuhnya kan akses, akses, akses. Nah, kalau kayak gini kan lumayan ribet dan nggak efisien ya. Maksudnya kita harus narik 4 kabel. Sedangkan dalam trunking itu kita cukup satu kabel aja. Jadi lebih memperkecil inilah kebutuhan dari kabel-kabel. Kalau misalkan ada 20 VLAN, nanti kita portnya butuh 20 untuk alokasi backbone-nya. Nah, makanya disebutnya trunking, nanti dia cuma punya satu aja. Oke. Sampai sini ada yang tanya nggak? Berarti itu Bang, Ya. berarti maksudnya yang trunking link itu dari switch ke switch gitu ya Bang? Iya, betul. Nah, kan jadi misalkan gimana ya? Kita punya kantor nih, lantai 1. Lantai 1 itu kita punya ada marketing. Nah, marketing sama misalkan IT nih. Nah, lantai 2 juga ada marketing sama IT juga. Nah, karena kan dia harus terhubung tuh, marketing dengan marketing, IT dengan IT. Nah, disitulah fungsi trunk. Jadi, supaya bisa ngehubungin kedua VLAN ini, jadinya dibuat trunk. Oh, paham. Makasih Bang. Oke. Ada lagi yang belum paham? Gambaran yang bagusnya sih yang tadi nih, yang ini nih. Nah, yang ini. Jadi dia kalau terang itu yang ngebawa semua VLAN. Jadi dia ada istilahnya enkapsulasi. Jadi nanti dia yang lewat terang ini bakal dienkapsulasi. Biasanya standar itu .1Q. Kalau untuk standar VLAN trunking. Oke. Ada yang nanya lagi? Berarti kalau bikin VLAN gini jatuhnya kayak apa? Maksudnya tuh intinya kayak misalkan dari switch A ngeprogram biar yang red nyambung sama yang red gitu ya, Bang. Ya, jadi VLAN itu kan sebenarnya semacam segmentasi ya. Maksudnya virtual nih. Kita punya network, ada 3 network nih. Network 20, 30, 40. Nah, kita kan pengennya yang network 20 ya hubungannya sama network 20 aja, nggak boleh terhubung dengan yang 40 misalkan. Nah, itu kan perlu kita istilahnya kalau misalkan kita beda-beda switch, kita perlu semacam VLAN untuk ngehubungin semua itu. Paling nanti ini sih kita dipraktekin aja kali ya. Oke. Ada yang nanya lagi? Kita coba. Ini udah pada buka laptop semua kan? Ya udah Bang. Udah ya. Kita coba. Oke.
Nah, paling kita semua bisa masuk dulu ke if engine-nya. Atau mungkin ini kali ya, sambil dicoba nanti jelasin dulu nih, kita ngonfig bareng. Nah, nanti kalau udah ngonfig bareng, udah beres, baru nanti kasih waktu buat nyobain masing-masing kali ya. Paling coba tes koneksi aja ke ifng.selection.my.id bisa apa enggak. Untuk cara-caranya udah dimasukin juga nih di sini nih tutorial ada PDF-nya. Jadi bisa lihat di sini tata cara menggunakannya. Nanti soalnya untuk yang tugas-tugas nanti masuknya di sini. Oke. Kemarin udah sempat dibahas juga ya yang ini untuk cara akses segala macam ya. Oke. Mungkin kita coba nih. Jadi di sini ada punya semacam jaringan nih. Kita punya VLAN 100 sama VLAN 200. Nah, ini karena antar switch, jadi nanti kita bakal nyoba terang. Cuman sebelum kita ke terang, kita coba dulu yang bagian aksesnya dulu kali ya, buat ngebedain. Oke, sebentar. Oke, kita di sini dulu nih. Oke, ini kita coba VLAN, ini segmennya berapa? Kita buat aja, misalkan, ini segmennya 192.168.100.0.24. Kemudian di sini kita buat 192.168.200.0.24. Nah, kalau secara networking ini sama ini bisa terhubung nggak kira-kira? Kalau misalkan kita punya segmen ini, kita punya segmen ini. Harusnya enggak ya? Oke, paling Gimana tadi, Bang? ini kan kita punya network 192.168.100/24. Nah, kalau yang di bawahnya ini kita punya IP-nya 192.168.200.0/24. Ini secara logikal kan nggak bisa connect ya, karena beda network, ya nggak? Iya. Secara konsep itu switch itu setiap kita switch yang switch itu setiap kita colok itu pasti kita bisa connect. Kalau satu segmen, kalau beda segmen kita nggak bakal bisa connect. Nah sekarang mungkin kita coba ini semua kita jadiin satu segmen kali ya. Yang ini kita coba bikin satu segmen. Nah, oke. Ini kita ada di PC 1. Kita coba show dia IP-nya 100.10. Oke, kemudian yang ini show ini 100.20. Kita coba ping ya. Ping 192.168 100. Yang sebelahnya tadi berapa? 10 ya. 10 ya, reply kan? Karena secara default dia terkoneksi. Nah, terus yang di sini kita coba masih bikin satu segmen dulu ya. IP 192.168 100 berapa? 30 kali ya. 30/24.
Oh, lagi dipakai. Kita bikinnya berapa? 10, 20, 100 juga deh. Oke, kita tes koneksi ping 192.168, 110 bisa, 120 bisa ya. Oke, sekarang yang di sini kita coba tes koneksi lagi. Kita bikin IP 192.168, 100, 200 ya, /24. Ping ke 192.168, 110 bisa ya, 120 bisa, 100 berapa tadi, 100 bisa ya. Oke, ini secara ini kita tadi ini kita taruh sini. Nah, ini kita buat dia satu segmen ini semua kan. Nah, dengan VLAN nanti ini kita buat beda segmen nih. Kita buat ini VLAN 100, ini VLAN 200. Nah, kita coba aksesnya, akses ke switch-nya. Oke. Sebelumnya udah pada pernah kan konfig-konfig kayak gini? Udah ya, rata-rata. Oke, ini jadi kalau dalam konfigurasi atau CLI atau komen dari router itu, kalau Cisco itu jadi ada istilahnya ini. Kalau dia tanda panah gini istilahnya CLI mode. Kemudian dari CLI mode itu kita harus masuk ke global mode. Kita enable. Nah, kalau hashtag kayak gini dia namanya global mode. Di sini kita bisa ping, kita bisa apa di sini. Nah, untuk configuration-nya kita harus masuk ke configuration mode. Jadi configure terminal. Nah, di sini baru kita bisa config dari konfigurasi. Oke. Ini kita di switch pertama ya. Kalau mau exit, kita exit. Nanti balik ke sebelumnya. Kita sekarang ada di mana nih? Global mode ya. Oke. Caranya mudah untuk VLAN ini. Jadi kita pertama tinggal nentuin dulu dia VLAN-nya kita dalam satu switch ini ada VLAN berapa aja. VLAN 100, kemudian VLAN 200. Nah, kemudian nanti kita tentuin nih VLAN 100 ini punyanya interface berapa, VLAN 200 ini punya interface siapa gitu. Mungkin kita coba dulu ya di sini. Kelihatan nggak kalau gini? Kelihatan. Kelihatan ya. Jadi ini nih yang CMD di sini lagi dibuka. Kita lagi konfigurasi yang switch 1 ini ya. Oke, kita berarti namain dulu. Kita masuk ke configuration mode. Di sini kita namain dulu hostname, namanya switch 1. Oke, berubah ya ini jadi switch 1 ya. Oke, kemudian kita buat aja langsung VLAN 100. Kemudian VLAN 200. Nah, di sini kita bisa show itu kalau di dalam global mode, di dalam configuration mode kita harus ada namanya do show VLAN. Nah, di sini kelihatan kan ada VLAN 100 sama VLAN 200. Kelihatan ya? Itu baru nama apa udah ini? Ya, di sini kita baru nama aja, baru nama. Jadi kita baru bikin nih switch ini dia ada VLAN 100 sama VLAN 200. Oke. Nah, si port-portnya ini masih belum nih, masih default nih.
port Ethernet 0, 1, 2, 3, 4 masih default. Nah, nanti kita mau assign si ini nih, si Ethernet 00 sama 001 ini masuknya di VLAN 100. Kemudian yang 02 sama 03 ini di VLAN 200. Nah, oke. Kita lanjut konfigurasinya. Kita mau attach si ini jadi VLAN. Kita masuk dulu ke interface-nya. Aduh, sorry. Oke, kita masuk ke interface-nya. Di interface, pertama kita Ethernet 0 dulu ya. Ethernet 0/0. Nah, kalau udah ada tulisan if kayak gini, itu artinya kita udah masuk ke dalam interface si Ethernet 0 ini. Nah, di sini kita bisa konfigurasi kita konfigurasi dulu dia modenya duplex atau half duplex. Duplex full. Karena dia perlu 2 arah ya, jadinya duplexnya full. Kemudian konfigurasi cuma gini aja nih. Switch port mode. Jadi Ethernet si port Ethernet 00 ini kita buat switch port modenya akses. Enter. Nah, kemudian kita tinggal buat lagi karena dia udah modenya akses. Nah, kita masukin dia VLAN berapa. Switch port, akses, VLAN. Tadi yang 00 berapa? VLAN 100. VLAN 100 ya, VLAN 100. Set. Oke, terus langsung aja kita masuk interface Ethernet 01. Oke, kita bikin dulu duplex full. Kemudian switch port mode akses, karena dia kan akses nih. Karena dia kan hanya membawa satu VLAN, jadi disebutnya akses. Mode akses, oke. Kemudian switch port 01 ini ke VLAN berapa? 100. 100 ya. Oke. Oh, sorry. Ini ada aksesnya. Oke, kita lanjut. Kemudian di interface berapa nih? Ethernet 0/2 ya. Modenya akses, kemudian akses VLAN-nya berapa? 200. 200 ya. 200. Oke. 200. 200. Sip, benar. Kemudian kita masuk ke interface 0/3. Interface 03 dia modenya tetap akses. Kemudian VLAN-nya 200 ya. 200. Oke. Habis ini jangan lupa kita write. Do write. Maksudnya kita simpan. Supaya konfigurasinya nggak hilang. Oke. Ini konfigurasi udah kesimpan. Kita coba lihat lagi di konfigurasi tabel routingnya. Tabel VLAN-nya. Show VLAN. Oke, di sini kelihatan kan? VLAN 100 itu udah portnya udah 00 sama 01. Kemudian VLAN 200 itu udah terassign ke 002 dan 03. Nah, sekarang kita buktiin apakah si ini bisa connect ke sini atau enggak. Harusnya sih enggak. Oke, ini kita lagi ada di
koneksinya sepertinya. Coba kita matiin dulu. Matiin. Stop. Oke. Kita start. Ini kita start. Kita start lagi. Kita start lagi. Oke. Show IP-nya 100.0. Tadi kita buat di sini dia 100.100 ya. Coba kita ping ke yang satu VLAN dulu. 92.168 100.20. Mau ya. Kemudian kita ke titik 100. Nah, dia nggak mau timeout karena udah berbeda VLAN. Jadi kayak gitu. Nah, tapi kan tadi ini segmennya kita samain ya. Sekarang kita ubah lagi aja. Show. Oh, ini 200. Show. 20. Oke. Oke, jadi ini udah 192.168, 20, 10 ini yang ini ya. Yang VPC 3. Kemudian yang ini 20, 220 ini yang VPC 4. Kita coba ping ke yang satu VLAN. 92.168, 210. Dia mau. Kemudian kita yang ke 100, harusnya dia nggak mau. Oke, unreachable ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Bang, mau nanya. Ya. Itu kan VLAN-nya udah dibedain tuh udah nggak bisa saling ngeping. Kalau segmennya dibedain juga, bedanya apa? Kan sama-sama nggak bisa ngeping. Jadi nanti kalau misalkan ada, kalau network itu kan nanti ada router ya. Nah, kalau misalkan beda VLAN nanti ada router. Nah, segmennya sama, dia nanti tabel routingnya kan bentrok tuh. Nah, nanti antara dia bentrok nggak bisa ngapa-ngapain, atau antar VLAN berbeda dia malah bisa terkoneksi gitu sih. Oh, berarti kalau misalnya di kasus ini kan nggak ada router, itu berarti nggak apa-apa segmentasinya nggak gitu. Tapi kalau udah ada namanya router, harus dibedain juga segmentasinya berarti. Iya. Oh. Tapi tetap kalau untuk biar lebih aman, kita segmentasinya kita bedain aja. Misalkan VLAN 200 ini segmentasinya 192.168, 200. Ini 100. Secara administrasi dia udah beda jalur ya. Maksudnya udah beda jalur, tapi fisikalnya kan masih sama. Paham, Bang. Makasih, Bang. Oke. Ada lagi nggak pertanyaan? Sebelum kita lanjut ke terang nih. Oke. Oke, sekarang kita coba lanjut. Ini jadi kita ada dua ini nih. Nah, ini antara ini harusnya kan bisa saling ngeping ya, karena satu segmen. Tapi kita belum setting terangnya. Nah, coba di sini tadi kan 10, 100, 110, ini 120. Nah, ini kita coba bikin, ini berapa IP-nya dia? Show. Nah, sini IP-nya kan 192.168, 130 ya. Harusnya kan karena satu segmen, dia harusnya bisa ngeping ini kan, 100.10 atau 100.20. Kita coba ping.
20. Nah, dia nggak mau. Kenapa nggak mau? Terangnya belum disetting. Belum disetting VLAN-nya, Bang. Terangnya belum terhubung. Betul. Jadi terangnya belum terhubung. Terang belum terhubung dan juga secara administrasi ini masih VLAN-nya masih VLAN default. Jadi dia bukan termasuk VLAN 100 ataupun VLAN 200 karena kita di sininya belum kita konfigurasi. Jadi walaupun terangnya udah nyala, udah kita buat, tapi kalau misalkan ini interface 0302 ini belum kita assign buat si dia nih, dia nggak bakal bisa connect. Jadi pertama kita coba konfigurasi dulu di switch 2-nya ya. Ini kalian aja yang konfigurasi. Saya tinggal nulis aja. Gimana ya? Oke. Oke. Ini habis di sini kita apain? Enable. Oh ya, enable dulu ya. Enable dulu ya, karena ini masih di configuration mode. Kemudian, Global mode. sebentar nih ada. Configure terminal ya. Configure terminal. Oke, kita udah mau langsung nih. Configure terminal. Configure terminal. Ini kalau ya kalian udah biasa Linux-Linuxan kan? Linux-Linuxan. Jadi kalau misalkan kalian mau cari tahu komen selanjutnya atau komen ininya, kita tinggal tap-tap aja. Misalkan int ini masuk ke interface, tinggal di tap-tap aja. Setelah interface kita bisa tanda tanya nih, interface apa. Seperti itu. Oke, ini berarti gimana? Pertama tadi kita ngapain? Hostname switch. Hostname dulu ya. Kita buat hostname dulu biar bedain. Hostname switch berapa? Switch 2. Switch 2. Oke. Selanjutnya Namanya VLAN 100. VLAN 100. langsung nih ya, VLAN 100. Terus VLAN 200. VLAN 200. Bener ya? Ya. Oke, kita coba verifikasi ada nggak dia VLAN-nya. Do show VLAN. Udah ada ya VLAN 100 sama VLAN 200. Oke, kemudian lanjut kita ngapain? Kan VLAN-nya udah terbuat nih. Interface-nya, Bang. Nah, betul. Interface 00. Interface. Oke, ini interface-nya gimana enak ya? Aduh, ya udah gini aja deh. Interface berapa pertama? Tadi gambarnya 00. 00 ya? X. Coba. Sebentar exit dulu. Oke, ini kita coba cek dulu ya. 0001 kita VLAN-nya 200, kemudian 0203 kita 100. Kebalikan dari ini ya. Berarti 02 dulu, Bang. 0203. 02 dulu ya. Oke. Interface 0 Ethernet 0/2. Terus duplex full. Terus mode akses switch port. modenya Akses. akses. Kemudian switch port lagi Akses akses VLAN 100. VLAN 100. Ini bener nih 100/02. 100 kan tadi yang Oke. pengen. Betul. Betul Bang. 0203 100. Oke. Habis itu kita masuk ke interface berapa? 03. 03 ya. 03. 03. Oke. Apa? Duplex full. Duplex. Switch Port. Mode akses. akses. Kemudian VLAN-nya Switch berapa? port akses VLAN 100. 100 ya, 03 dia 100. Oke, terus kita lanjut ke interface selanjutnya 00 ya, berarti. Interface 00.
dia switch-nya modenya tetap akses. Kemudian duplexnya belum ya? Duplex full belum. Duplex full dulu. Habis itu mode aksesnya udah tadi. Lanjutnya dia VLAN-nya berapa? 200. 200. Oke. Habis itu kita lanjut interface lagi ya. Interface E0 berapa? 01. 01 ya? 01. Oke. Duplex. Duplex dulu. Duplex full. Switchboard Switch akses. port. Mode akses. Mode Akses. akses 200. Kemudian Switchboard mode switchboard. switchboard akses. Akses VLAN. 200. 200. Oke. Jangan lupa di write. Do write. Sorry. Oke, udah kesimpan. Kita exit dulu. Kita exit dulu aja ke global mode. Show. Show apa? Show. Tadi do show bukan sih? Bukannya do show. Kalau Do show VLAN ya? Kalau kita di global mode, kita nggak perlu pakai do. Kalau kita di configuration mode, kita harus pakai do. Oke, Bang. Oke, jadi kalau yang global mode tuh buat nge-ping, nge-show, apa lagi. Oke, yang nggak berkaitan dengan konfigurasi itu, kita masuknya di global mode. Oke, untuk VLAN 100 dia 02, 03. Bener nggak? VLAN 100, 02, 03 ya? Ya. VLAN 200, 01, 00. Oke. Sampai sini bisa nggak kira-kira ini nge-ping di sini? Ini kan harusnya bisa. Udah satu segmen nih. Belum, Bang. Terangnya belum setting, Bang. Bisa apa nggak nih? Coba kita coba tes dulu kali ya. Kali aja bisa kan? Kali berarti nggak bisa dong, kali bisa. Coba deh. Kita cobain aja dulu. Aduh, kayak gini nih. Terangnya belum disambungin ya. Kita open dulu. Oke, ini kita show IP-nya 140. Kita ping ke segmen yang di sana. 120. 168, 100, 20 ya. Masih belum bisa ya. Iya. Belum terhubung, Bang. Belum terhubung kan trackingnya. Nah, jadi walaupun dia secara fisikal dia udah terhubung. Ini kalau secara fisikal nggak pakai VLAN, mau colok dimanapun tetap bisa ya. Kalau misalkan dalam realnya gitu. Kalau kita udah buat VLAN kayak gini, kita perlu konfigurasi. Nah, cuman bedain switch yang tadi, switch manageable sama switch unmanageable. Kalau switch manageable kayak Cisco gini, kita bisa buat VLAN, tapi kalau misalkan switch unmanageable kayak D-Link, TP-Link, terus yang link-link gitu, itu biasanya tinggal colok doang sih, nggak ada VLAN-VLAN-an. Oke. Pernah kan ngelihat switch kayak gitu? Oke, tadi di mana tuh? Di sini ya. Oke, coba di switch 2 kita bikin trunking-nya. Kita berarti dari sini kita ngapain nih? Kita masuk ke mana dulu nih? Konfigurasi dulu ya. Karena kita mau konfigurasi. Konfigur terminal. Oke. Nah, ini terangnya kalau switch 2 itu terangnya di port E10 sama-sama 10 ya. Berarti harusnya sama nanti. Nanti kita gampang. Tinggal interface-nya di mana, kemudian kita bikin duplex full. Kemudian ini yang dibilang enkapsulasi. Jadi kalau terang itu dia ada istilahnya enkapsulasi karena dia kan membawa beberapa paket, jadi dia perlu di enkapsulasi. Nah, biasanya yang standar itu .1Q. Nanti switchboard mode terang. Udah sih gitu doang kalau terang. Oke. Nih, kita coba Bang, kita mau nanya boleh nggak, Bang? Iya.
kalau dalam switch itu kan tadi ada yang half duplex, yang full duplex itu bang. Emang kalau di half duplexnya ngapain bang di switch bang? Itu lebih ke arah ini sih, maksudnya kalau full itu dia bisa berkomunikasi tapi barengan. Dua arah secara barengan, tapi kalau half itu dia bisa dua arah cuman ganti-gantian kayak HT gitu. HT itu kan kita harus ngomong dulu, nanti copy baru dia ngomong lagi gitu kan. Jadi kayak gitu. Cuman rata-rata sih full, jarang yang pakai half gitu. Belum pernah lihat juga sih. Oke. Ini berarti kita masuk ke interface berapa tadi? Ethernet 1.0. 1.0 ya. 1.0. 1.0 habis itu kita buat dia apa? Switch port. Terang Encapsulation. Kita duplex dulu ya. Duplex full. Oke, switch port. Mode terang dulu kali ya. Mode terang. Kita buat dia modenya terang. Oh, sorry. Dia harus kita buat dulu ininya dulu. Switch port terang enkapsulasi .1q. Di situ kita baru switch port mode terang. Set. Ini kayaknya rada error nih duplexnya. Duplexnya kita auto aja. Oke. Nah tadi udah kita tinggal show aja. Kita lihat do show interface terang. Nah, di sini udah kelihatan ya. Ethernet 001 modenya on, enkapsulasinya 802.1q. Trunking dia modenya. Nah, VLAN itu kan tadi ada 100, 200. Itu sebenarnya bebas sih mau berapapun. Tapi yang di-allow itu cuma dari 1 sampai 4094. Nah, Ethernet 1 bakal di sini kelihatan kan? Bakal ngelewatin VLAN 100 sama VLAN 200. Oke, berarti ini udah ya, jangan lupa di do right. Exit. Nah, kira-kira sampai sini udah bisa ngeping belum? Sini. Udah. Yakin? Kita coba lagi. Ping 120. Udah ya? Wow. Oh, padahal di sini belum kita config. Oh iya. Kita coba ke 10. Bisa. Yang dari switch 1 ke 200. Itu kali belum bisa kali. Oh iya, kebalikannya ya, belum bisa ya. Kita coba dari sini. Set. Tapi kalau ping tuh harusnya balas-balasan sih. 92.168 100 berapa tadi? 30 ya? Bisa. Oke. Set. Coba di sini. Ping 192.168 240. Nah, di sini belum bisa nih. Oke, sekarang kita coba di sini dulu, config dulu. Oke, ini di switch 1 diserahkan kepada kalian konfigurasinya. Ini apa? Configuration terminal. Habis itu
interface, interface kan, 0, Ethernet, 1, 0. Oke, interface 1, 0. Habis itu Full duplex. duplexnya Duplex full. Duplex full. auto aja ya. Tadi error soalnya. Berarti kalau auto bisa jadi half, bisa jadi full gitu Bang maksudnya? Iya, cuman biasanya kalau auto sih full sih. Karena kan dia ngelihat lalu lalang kayaknya, lalu lalang si paketnya. Lanjut. Habis ini apa nih? Switch port. Encapsulation. Terang dulu, terang. Oh ya, terang. Enkapsulasi dot 1Q. Oke, habis itu kita baru assign si port ini jadi modenya terang. Mode terang. Kita jangan lupa do write. Kita simpan. Kita do show interface terang. Oke, Ethernet 10 dot 1Q terang. Low terang, oke. Ini harusnya udah bisa ya. Coba ini kita tutup dulu deh. Tutup. Di sini, kita dari sini deh. Kira-kira kalau di sini, yang ini bisa ngepingnya kemana aja? PC 5 ini bisa ngepingnya kemana aja? Ke PC 3 sama 4. PC 3 sama 4. 3 sama 4. Sama 6 ya. Oh iya, Karena benar. kan dia sama-sama VLAN. Berarti ke 7, 8, 1, 2 nggak bisa ya? 1, 2 nggak bisa. Oke, kita buktiin. Kita ada di PC 5. IP-nya berapa? 250. Kita ping ke sesama VLAN 192, 168, 210. Mau ya? Ya. Kita ke 20. Mau. Ya. Kemudian yang sebelahnya dia berapa sih? Kalau nggak salah 60 deh. 60 mau ya. Ini satu VLAN mau dia, satu segmen. Kemudian kita ke beda VLAN. 192, 168, 110. Nggak mau. Kemudian ke 20. Nggak mau. 30. Nggak mau. 40 juga nggak mau. Oke. Sip. Begitu kira-kira. Ini berarti 200. Ada yang mau tanyain nggak? Bang, kalau mau pakai lebih dari satu terang, misalkan ada switch ketiga, ada konfigurasi yang beda nggak Bang dari switch 1 biar bisa terhubung ke switch 3-nya Bang? Nah, berarti sebenarnya kan tadi cara untuk dia jadi terang itu kan sebenarnya portnya port mana aja. Nah, misalkan di sini ada nambah lagi nih satu nih. Oh iya, sorry. Lupa. Kalau untuk yang switch ini, kita pakainya Cisco IOL ya. Cisco, di situ ya ada sih, di tutorial ada Cisco IOL. Kemudian ini kita namain aja switch-nya 3 kan berarti. Nah, karena dia gambarnya router, kita biar enak dilihat aja, kita ganti gambarnya jadi gambar switch. Kita punya switch mana sih? Ini. Nah, yang di sini nih, jadi dia Ethernet port group. Jadi satu port group itu dia ada 4 ya. Nah, sedangkan kita kebutuhannya kan ada lebih dari 4, jadi dikaliin aja. Kalau 2 berarti ada 8 nanti. Kalau 3 berarti ada 12. Kita save. Nah, misalkan ada satu nih, nambah. Nah, berarti nanti yang di sini itu cukup tambahin konfigurasi port yang arah ke sana itu kita jadiin terang. Oh, iya. Sisanya nggak usah. Karena yang ini udah terhubung.
Dan ini pun kalau nanti nambah-nambah lagi ya di terangnya kita konfigurasi yang arahnya antar switch aja. Paling kan nanti kalian cobain sekalian. Sebenarnya nggak beda jauh sih. Sebenarnya kalian bikin kayak gini, bikin ininya. Terus nanti kan ada soalnya tuh, ada tugasnya. Sebenarnya cuma tinggal nambahin satu aja sih. Nanti ada 3 VLAN, masing-masing 2. Nah, nanti untuk ngerjainnya paling bikin kayak gini, terus nanti di screenshot si topologinya. Habis itu baru deh tinggal dilampirin aja si hasil pingnya. Jangan lupa kasih ini ya, low level diagramnya, maksudnya ini tuh IP-nya berapa, IP-nya berapa. Biar nanti kalau dilihat, oh ini connect-nya ke sini ya, harusnya bisa ping ke sini gitu. Ada yang tanya lagi? Oh iya, tadi kayaknya ada yang ini tuh. Sorry, ini siapa? Soraya Salwa, nggak bisa login. Kita close lab dulu. Oh nggak bisa, sorry. Sampai sini ada yang nanya lagi nggak? Atau nyobain kalian? Berarti emang config-nya satu-satu semuanya gitu loh. Iya, satu-satu. Tapi 50 biji gampang. pegang juga ya. Iya sih, cuman kalau misalkan nanti di networking tuh ada istilahnya script, jadi kalian tinggal copy paste aja. Cuman kalau kopas nanti kalian nggak tahu yang salahnya di mana. Kalau terlalu banyak ya. Oke, paling kalian mau nyoba sambil waktunya kan sampai sekitar jam 9. Sambil nyoba mungkin kalau ada yang terkendala bisa langsung diinin aja. Oke, kita close lab-nya. Tadi siapa? Soraya ya? Soraya. Halo, nih Soraya ada nggak? Ada. Ya, yang mana kemarin? Username-nya apa? SS Sabila. SS. Oh ini. Coba kita edit dulu. SS bila. Passwordnya nggak bisa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Pak, saya mau tanya dong, Pak. Kebetulan di tempat magang saya suruh bikin trunking VLAN, membuat topologi pakai interface VLAN, Pak. Nah, tapi ini ada hubungannya sama VoIP nggak sih, Pak? Maksud saya list line VoIP itu. Kalau VoIP kan dia IP ya base-nya. Nah, VoIP itu nanti maksudnya VLAN kalian suruh nentuin tuh maksudnya. Kalau VoIP tuh dia harusnya punya jalur sendiri, punya VLAN tersendiri untuk akomodir si VoIP-nya. Jadi supaya nggak bentrok dengan network lain, VoIP tuh biasanya punya segmentasi tersendiri. Kamu kerja di mana? Magangnya di mana? Saya di XL sih, Pak. Kebetulan kan ada ini, Pak, saya mau nanya juga sih, Pak, kan misalnya nih ada 20, ada misalnya dalam satu port dia bisa masukin data misalnya 10 GB. Nah, kalau misalnya kalau udah over masukin datanya misalnya yang masuk lebih dari 10 GB, Pak, optimasi itu gimana tuh, Pak, sistem? Itu 10 GB maksudnya kapasitasnya atau limitasinya? Soalnya kan ada namanya QoS ya.
Kalau chaos itu nanti kalau chaos, jadi walaupun kita misalnya limitnya 10 mega nih, kalau nanti usernya bakal cuman up to 10 mega aja, nggak bisa lebih dari situ. Jadi istilahnya nanti kalau bandwidth tuh traffic tuh kan ada traffic Ya, tuh naik ke atas. kapasitasnya Pak. Kalau kapasitasnya itu biasanya ngehang sih, kalau misalkan nggak mungkin sih lebih dari 10 giga gitu. Biasanya antara ngehang atau emang nggak bisa nyanggupin segitu. Kalau dilimitasi nanti dia istilahnya ada banyak sih, ada misalkan paketnya kebelakangin jadi di queue. Istilahnya di queue jadi menunggu selanjutnya gitu. Jadi tetap aja nanti si bandwidth-nya tetap segitu-segitu aja. Nggak bisa lebih dari segitu. Oh, baik Pak. Berarti Itu maksudnya case-nya gimana emang? sebenarnya sih kalau problemnya kan saya ngurutin topologinya Pak. Jadi di bagian list lainnya dia ada yang pakai interface-nya pakai VLAN gitu. Saya sempat diajarin sih maksudnya terang sama akses, cuman kemarin saya kayak gak ngerti gitu. Terang istilahnya backbone-nya lah. Terang itu jalur yang main hole-nya lah. Kalau Nah, terus saya disuruh buat contoh trunking VLAN dengan membuat topologi pakai interface VLAN. Saya sih udah buat, tapi nggak tahu benar atau enggak sih Pak. Itu buat apa? Internal atau internal networking atau untuk pelanggan? Di sisi pelanggannya Pak. Oh, pelanggannya. Nanti ada istilah kalau di router VLAN tagging gitu, jadi nanti portnya ada istilahnya kan virtual apa sub IP ya, sub interface maksudnya. Nah itu nanti ada VLAN tagging gitu sih. Itu udah lebih advance juga sih. Belum nyampe situ tuh kita. Cuman secara konsep VLAN kayak gitu. Buat ngebedain. Ini tadi Sebentar, Pak. yang Sabila ini udah ya, dicoba lagi bisa nggak? Udah bisa, Kak. Udah bisa ya? Oke, yang lain juga Makasih. sambil coba-coba. Oke. Bang, gue ada masalah bang. Kenapa? Jadi pas gue nambahin note itu langsung aktif note-nya. Kayak Cisco-nya. Langsung nyala? Iya, terus pas mau nyoba di stop tuh tetap nyala gitu. Jadi nggak bisa close lab-nya gitu kalau misalkan ini harus dihapus note-nya. Oh. Sekarang tapi bisa? Nggak bisa. Jadi misalkan nih add note gitu. Nah itu dia langsung aktif. Ini mau nyoba di stop tuh nggak bisa. Iya, nge-add note gitu kan. Oke, terus milih-milih. High all. Oke, terus? Nah yang itu. Nah kan tadi ini akan di save. Nah itu dia langsung aktif. Langsung nyala switch-nya. Bisa ya. Coba di drag. Misalkan di situ ada banyak ya, diginin dulu, terus di stop. Habis itu coba close lab dulu deh. Close lab nggak bisa, soalnya dia nyala, ada nyala. Kayak there are running nodes, you need to power off. Nah itu nggak bisa tuh di power off, diginin, di select gitu, di select banyak gitu. Bisa nggak, Cok? Nggak bisa. Nggak bisa. Dia tetap nyala. More action. Kenapa, Nan? More action. Coba, Jeb. Contohin, Jeb. Ada di situ. Enggak. Nah, situ ada more action kan? Oh, stop all not. Coba. Bentar. SDP 1, waduh. Siapa nih? Tetap nggak bisa. Ada tulisannya stop, tapi dia tetap nyala. Waduh. Di notifikasi kan ada stop gitu, Bang. Nah, tapi dia note-nya itu tetap nyala. Oke. Gue paling dibuatin baru kali ya, coba nih. Kayaknya akun baru aja deh kalau. Sambil itu nanti dihapus lah paling. Di force stop aja, Jeb. Nanti semuanya nggak? Kagak ngapa. Lagi pada nyobain kan?
Udah, nah, cobain buat dulu ya. Jaka ya, Jak. Iya. Jaka aja kayaknya. Oke. Yang lain aman-aman aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, Jak ya? Oke, dicoba. Oke, coba. Ini yang lain lagi nyobain kan? Iya, Bang. Oke, sip. Mantap. Ini tadi yang mana tuh? Villain lab tugas. Ini assalamualaikum, waalaikumsalam. SIP Iwan. Ini Rizkika yang di Telkom, yang di Excel tadi ya? Villannya udah villan layer 3. Lu pernah, Nan, villan layer 3, Nan? Halo? Iya, Pak. Villan layar 3. Iya. Villan adanya di layar 2. Ini Iya, villannya villan layer 2. Ini logical Kalau layer layar 3. Kalau layar 3 mungkin pakai intervillan kali ya? Interface, VLAN, routing. Tulisannya sih layer 3 VLAN interface. Pakai Cisco Catalyst 4500. Bentar. VLAN layer 3. L2 switch. Itu di router berarti? Iya, di router. Maksudnya sub interface nanti dikasih VLAN taggingnya berapa gitu kan? Kalau nggak salah ya. Kayak gini nih kalau nggak salah. Paling contohnya ada di kayak gini nih paling nih. Nih unitnya unit berapa? Ini cara konfigurasi. Ya, ini konfigurasinya VLAN ID jatuhnya. Ini layer 3 jadi interface GE000. Dia VLAN ID-nya unitnya 10, jadi nanti GE 0.10, VLAN ID-nya 10. Jadi dia VLAN tagging-nya di VLAN tagging 10. Kalau nggak salah. Jadi masuknya di router bukan di switch. Kayak gini, unitnya unit 120, VLAN ID-nya, jadi nanti GE0 strip 0 strip 1 titik 120. Ini nyobain simulasi atau gimana? Kenapa, Pak? Ya, Kak. Oh, sorry. Buat sini siapa? Aris Kika. Ini panggil apa sih? Aris Kika? Aris, Pak. Kika Aris, juga, Aris, Pak. Atau Kika, Pak. Oh, Kika. Oke. Enggak, saya sih nggak simulasi sih, Pak. Maksudnya baru dijelasin topologinya kayak gimana sampai nyambung ke pelanggan. Nah, terus saya minta penjabarannya gitu di tiap apa namanya topologinya, misalnya dari SBC ke switch ke Metro Ethernet sampai ke OSN MSTP-nya di bagian pelanggan gitu. Nah, terus saya dijelasin masalah VLAN sama dia. Terus saya dikasih PR buat bikin topologi pakai interface VLAN. Kalau ini udah jatuhnya sih ini sih apa? Udah ISP. Jadi emang benar sih. Jadi pakai Cisco ASR biasanya. Nanti ada namanya switch aggregation. Itu nanti masuk ke router. Nanti routernya juga ada semacam VLAN-nya juga. Jadi ada VLAN taggingnya. Cuman itu sih advance sih. Kita belum nyampe sono sih. Saya, Pak. Kalau bantuin saya, Pak.
Ini routernya pakai router apa? Oke, router apa ya kemarin ya dikasih tahu sama beliau. Kalau ini sih Juniper ya, Juniper. Saya Jadi lupa nyatet Pak dia pakai routernya. Iya, dia pakai ya antara Juniper. Ada 3 Pak, saya lupa. itu udah ini lagi dong. Ada Cisco, ada Juniper. Iya, kata dia tiap-tiap ini kalau Juniper konfigurasinya beda, kalau ini beda gitu. Jadi tergantung dari ininya, Pak. Iya, betul. Nanti ada kadang nggak support yang Juniper kayak ini. Gimana tuh, Pak? Yang mana nih, gimana apanya nih? Ya, maksudnya kalau misalnya saya suruh dibuat topologi interface VLAN gitu, bisa nggak yang lagi Bapak jelasin sekarang? Maksudnya buat ngasih tahu kalau trunking tuh kayak gini, Pak, gitu. Kalau misalkan mau bilang saya nyampainya sini doang ya nggak apa-apa, cuman kalau misalkan mau di routingnya itu nanti kita diskusi lagi aja paling, sama-sama belajar juga. Boleh Pak. Soalnya benar-benar kayak bingung banget pas dia bilang di VLAN di routing segala macam, terus saya minta ajarin, terus tiba-tiba dia ngasih PR ke saya. Ntar kita itulah. Ini Deva nggak bisa ya? Halo, ada yang namanya Deva di sini. Bentar Pak, bentar, bisa. Oh bisa. Oke. Tadinya nggak bisa, saya bingung udah bisa. Bang, kalau saya nama notnya nggak mau berubah, Bang. Gimana? Errornya apa? Ini siapa nih ngomongnya? Nggak tahu nih. Yunan, Bang. Oh, Yunan. Oke. Iya, kan pas udah di add note kan ada diubah tuh nama prefixnya tuh, name-nya. Nah, tapi dia nggak mau berubah pas di deploy, ada di itunya munculnya namanya tetap note. Yang di mana nih? Atau coba share screen dah. Bisa nggak? Kita ganti-gantian aja. Biar semua pada ini lihat. Nggak bisa share screen, Bang. Host disabled participant screen sharing. Oh, coba bentar. Yunan ya? Ya. Hello, mana nih? Gimana ya? Oke. Oh, sorry. All participant. Oke, udah. Coba dah. Udah muncul belum, Bang? Udah. Nah, ini Bang, namanya masih tetap not begini. Ada kan, coba satu lagi ya. Saya nambahin virtual PC. Oke. Nah, ini saya kasih nama PC 2. Nah, ini baru bisa, Bang. Tadi kagak bisa. Lah, nggak tahu. Edit lagi aja coba. Yunan bohong nih. Sumpah tadi kagak bisa. Nih. Coba. Lah bisa. Aduh. Oke Bang, berarti udah fix Bang. Oke. Yang lain nih. Itu naruh foldernya di itu ya? Di mana? Di BM7B kan? Iya. Ini baru siapa nih? 1, 2, Iya, 3, Bang. 4, 5, 6, 7. Baru 7. Yang lainnya? Masih loading masuk Bang, belum masuk. Loadingnya gimana tuh? Tulisan loading, titik gitu. Coba di refresh deh. Di keluar. Maksudnya close ininya nih. Si event-nya di close terus masuk lagi. Oke. Ini ada yang ngerjainnya di luar ya? Enggak ada sih. Al-Ansor tuh Bang. Al-Ansor nyoba. Oh iya loh. Bentar Bang, masih nyoba Bang. Oke, Bang. Oke. Pindahin. Nggak apa-apa. Sorry, gue kelihatan soalnya. Ini si itu nggak bikin ya si
Bang Jago. Doni. Udah jago ya? Ya. Kan udah jago. Oh, iya benar. Jago. Jago dia bang. Lancar. Ini kita sampai jam berapa sih? Rick, passwordnya 123456778, Rick. Kita tuh 45 menit atau berapa sih? Gak tahu. Nggak tahu ya. Berarti tadi start 19.30. 19.30. Si Bang mau nanya dong. Yuk. Kalau udah di close, nggak bisa dibuka lagi ya Bang? Bisa. Coba share screen, membuktikan. Stop note dulu, Kak. Stop note. Oh iya, sorry. Oh ini ada chat juga ya, nggak dilihat. Iya 123456778. Ini Arik bisa. Saya lupa password bang. Udah ganti minggu lalu, lupa. Waduh, gimana nih? Oke. Arik. Bentar ya, bentar. Oke, berapa? Kita berapa jam sih, Nan? Kuliah tuh. Lupa ya. Jam setengah. Sejam setengah ya, berarti 19.30, 19, 20, sampai jam 9 ya. Oke, tadi siapa? Arik ya? Ini tadi yang pengen share-sharein siapa? Fajar. Iya, mana? Jadi double klik aja Bang. Iya, di share aja, share screen. Arik, tadi Arik ya? Iya, Arik udah diganti passwordnya. Oh, oke Bang, makasih. Yuk, 1 sampai 8. Gimana? Ini Udah kelihatan? Udah. Double klik nggak muncul. Bukan double klik. Antum bawah, scroll ke bawah. Nah, itu open. Oh, oke. Coba. Bisa nggak? Bisa. Sip. Oke. Ini sebentar. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 sama di luar 1 ya. 16. Berarti masih ada yang belum 6 orangan. Oh itu datanya kebaca semua ya di sana? Kebaca. Enggak, cuman jadi beda username dia nggak bakal bisa ngotak-ngatik. Maksudnya kalau konfigurasi misalkan Jaka nih, konfigurasi Jaka nggak mungkin bisa dilihat sama Yunan gitu. Jadi defaultnya kalaupun dia masuk itu semua mati semua. Oke, 19.30. Oke. Ada yang masih ini nggak? Masih belum bisa? Atau mau ditanyain terkait tugas dan lain-lain? Buat saya Bang yang tugas 1, kan saya gitu. Kan saya pakai itu tuh dokumen dari Google
Google Docs. Google Docs Jadi ya. minta akses edit Bang. Wah, kok Nggak gitu? bisa ngedit nih. Oh, kalau ini aja. Sorry, siapa tadi? Oh, Fikar Bang, Fikar Rozi. Fikar ya. Di sini aja jawabnya, di komen aja. Oh, jadi diketik aja gitu Bang? Ya, diketik aja. Ya, kita ini aja lah, apa istilahnya? Interaktif Diskusi. aja. Interaktif ya. Jadi sebenarnya tujuannya lebih ke apa ya? Supaya walaupun kalian salah nih, tapi salahnya di mana, terus apa yang kira-kira nggak bisa gitu. Jadi kita bisa diskusi. Ini yang lain kalau sampai kapan ya? Sampai besok deh Jumat. Yang tugas 1 kalau pada nggak mau di ini, berarti nilainya sesuai sama ini aja, sama yang dikerjain. Tugas yang kemarin Bang. Ini yang tugas 1 ini kan banyak udah udah dikoreksi dan ada beberapa yang salah nih. Nah, mungkin kalian coba cek lagi. Kalau mau dibetulin, seenggaknya dapat nilai betulnya lah. Tapi nggak sempurna. Ini juga nih, kalau ini kan rata-rata udah ya. Nah, tinggal ini tadi udah, Magdalena belum. Besar. Paling ini aja sih. Sering-sering dilihat saja. Google Classroom-nya. Iya Bang, maaf Bang. Santai aja sih, maksudnya nggak usah ini. Kalau salah nggak apa-apa. Oke, ada lagi nggak? Yang dari soal udah pada ngerti ya jawabnya gimana? Maksudnya buatnya kayak gimana nanti kan tadi screenshot itunya, terus nanti buat IP-nya kayak gimana? Nanti bikin aja tabelnya kayak gitu. Nanti /29 pembagian IP-nya kayak gimana? Nanti dilampirin hasil ping-pingnya satu persatu. Oh iya, nomor 3 ya. Ini kita sampai jam 9 aja ya, kayaknya. Jam 9 Bang. Kan 1,5 jam. Masih ada yang mau ditanyakan? Cukup. Yang lain? Nih Bang. Belum Bang, paling nanti. Oke. Bang Doni nggak ada suara nih Bang Doni. Lagi tidur kali ya? Tarik kabel kali. Masih. Oke deh. Yang lain bener nih, nggak ada nih. Sebelum ditutup, jangan sampai menyesal. Aduh. Kesempatannya nggak datang 2 kali ya. Tapi masih boleh sih nanya-nanya. Nanti nanya-nanya aja lah. Oke, kalau masih mau dilanjut, silakan. Mau dilanjut nanti juga boleh. Paling untuk hari ini segitu aja sih. Ya. Masih ada tanya nggak? Kalau nggak ada. Kalau nggak ada mungkin. Tugas yang ini terakhir kapan Bang? Tugas minggu depan. Sesuai ini aja. Kalau tugas yang ini nanti minggu depan Bang. Iya, minggu depan. Maksudnya due date-nya minggu depan. Tugas yang ini. Nanti minggu depan kita lanjutnya ke materi selanjutnya. STP kalau nggak salah. Oke. Paling gitu aja sih. Oh iya, paling gini sih. Kalau untuk tugas ya. Kalau kalian paling dikasih waktunya sampai weekend. Kalau weekend nanti masih ada salah-salah, batasnya sampai weekendnya aja sih. Kan kita Kamis, terus Jumat, Sabtunya udah close. Sisanya udah nanti dikasih itu aja. Nilai seadanya. Oke. Mungkin cukup sampai sini. Kalau ada salah-salah, mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Makasih kasih, banyak, Bang. Kak. Yuk, terima kasih semuanya. Waalaikumsalam, makasih Kak. Tar dulu bang. Kenapa? Cahya baru ngingetin nih. Apa tuh? Kamis depan kelas bang. Harusnya kelas. Saya minggu depan UTS. Oh, UTS semua atau gimana? Semua bang. UTS. Baru Oh, ingat Cahya. nanti ntar deh diskusi dulu ya Nggak tahu deh. sama yang punya kelas ya. Kayak iya, gimana Bang. mekanismenya? Nggak tahu, Bang. Jaka udah punya anak. Jaka udah punya anak. Oke. Ada lagi? Nggak ada lagi ya? Udah, Bang. Oke, sip. Thank you udah diingetin. Nanti coba diskusi lagi. Yuk, terima kasih semuanya. Ya, Makasih Kak. Makasih bang. Makasih, Kak. Oh.